sudah tahu barangnya, sekarang tinggal bagaimana tahu cara barang itu bekerja. Ya, silakan. Kenapa Mbak? Tinggal. Nah, jadi inti dari sistem urinaria itu adalah bagaimana kita menjaga homeostasis. Semua sistem sebenarnya menjaga homeostasis dengan caranya masing-masing. Untuk sistem urinaria itu akan menjaga homeostasis dengan cara menjaga volume dan tekanan darah. Pada dasarnya, ginjal itu memiliki dua fungsi, yaitu adalah fungsi filtrasi, ya, atau nanti akan ekskresi di akhirnya, dan satu lagi adalah fungsi terutama endokrin, terutama bagaimana dia akan menghasilkan hormon-hormon yang berfungsi dalam mempertahankan keseimbangan atau homeostasis tubuh. Apa yang perlu dipertahankan sih? Kenapa kita harus mempertahankan cairan? Teman-teman bisa lihat di sini perjalanannya ya. Pada saat homeostasis ini terganggu, yang artinya ada penurunan tekanan darah atau ada penurunan volume darah karena alasan apapun, maka yang banyak bekerja adalah yang namanya ginjal. Bagaimana ginjal bisa bekerja? Ginjal akan bekerja dengan cara memperhatikan atau menangkap adanya sinyal berupa penurunan dari aliran darah yang menuju ke ginjal atau renal blood flow, yang akhirnya akan berimplikasi pada penurunan oksigen. Karena oksigen itu tidak bisa seperti gas lain yang terlarut dalam jaringan, dia harus dibawa oleh pengikatnya, yaitu adalah hemoglobin. Nah, pada saat O2-nya turun, maka yang terjadi ada dua hal, yaitu adalah pelepasan renin dan satu lagi adalah penghasilan atau pemproduksian dari EPO atau erythropoietin. Kemarin pas blok endokrin harusnya sudah belajar tentang EPO. Renin yang dilepaskan akan mengubah angiotensinogen yang dihasilkan oleh hepar terus menerus diubah menjadi angiotensin 1. Kemudian angiotensin 1 nanti akan diubah menjadi angiotensin 2 oleh angiotensin converting enzyme yang ada di pembuluh darah. Efeknya apa? Efeknya akan ada retensi cairan dan akan ada peningkatan cairan sehingga nanti tekanan darah akan naik lagi. Gitu ya. Jadi EPO ini salah satu bagian penting dari ginjal. Mungkin saya tidak akan bahas banyak ke belakang, tapi saya ingin teman-teman mengingat lagi terkait dengan erythropoietin karena ini nanti adalah salah satu hal yang cukup sering akan ditemukan secara klinis. Pada kerusakan-kerusakan ginjal, salah satu hal yang paling mudah untuk dilihat oleh orang yang mengalami penyakit tersebut adalah penurunan EPO. Makanya kalau kalian ketemu atau dapat nanti ya dengan orang-orang yang mengalami gagal ginjal, biasanya salah satu efek samping yang dialami oleh tubuh adalah dia pucat. Kenapa dia pucat? Karena produksi erythropoietinnya sangat rendah, sehingga hemoglobin erythropoietin ini berfungsi untuk menghasilkan hemoglobin ya. Sehingga yang terjadi adalah dia mengalami anemia. Makanya kalau kalian besok dapat pasien CKD, chronic kidney disease, salah satu efeknya pasti adalah anemia. Itu pula dengan makanya EPO ini kan adalah suatu substansi yang sudah bisa dihasilkan secara sintetik. Makanya ini sering dipersalahgunakan oleh atlet untuk dinaikkan secara tidak wajar. Jadi minum EPO atau suntik EPO secara tidak wajar untuk meningkatkan kemampuan endurance-nya. Kita sudah lewat fisiologi muskuloskeletal, kita sudah lewat bagaimana seseorang itu punya otot tipe 1, tipe 2. Dari situ pentingnya pasokan oksigen, ya. Jadi makanya EPO ini akan menjadi sangat penting. Nah, jadi yang akan kita bicarakan sekarang adalah fungsi yang pertama dari ginjal, yaitu adalah bagaimana dia menjaga cairan di dalam tubuh itu tetap di angka yang tepat, tidak kurang, tidak lebih. Jadi jangan berpikir bahwa kalau cairan lebih itu kerja ginjal akan lebih banyak, enggak juga. Cairan kurang, ginjal juga bekerja lebih untuk memastikan cairan yang sudah kurang itu terreserve dengan baik, tidak semakin berkurang. Ya, jadi prosesnya adalah dengan pembentukan urin. Pembentukan urin itu ada 3 tahap, teman-teman. Nanti kita akan bahas kuliah ini menjadi 3 tahap pembentukan urin itu sebagai berikut. Yang pertama adalah terjadinya proses filtrasi, yang kedua adalah proses reabsorpsi, dan yang ketiga adalah proses dari sekresi. Dari awal hingga akhir ini nanti kita akan bahas ketiga jalur ini, ya. Yang pertama, penyaringan atau filtrasi. Filtrasi ini adalah proses pengeluaran air
dan molekul kecil dari plasma darah. Sebenarnya proses filtrasi ini tuh, perpindahan ini itu terjadi di seluruh kapiler di tubuh kita sebenarnya. Tapi proses filtrasi hanya terjadi di ginjal, karena di ginjal ada yang namanya nefron. Jadi di bagian lain itu kan kita semua ketahui ya bahwa arteri dan vena nanti akan bertemu di yang namanya kapiler. Ada arteriol dan venul. Di situ akan terjadi pertukaran O2, CO2, nutrisi, semuanya kan terjadi di situ. Cuma di situ tidak punya filtrasi. Filtrasinya hanya ada di ginjal atau lebih spesifik lagi di nefron. Kemudian nanti dilanjutkan reabsorpsi, kemudian terakhir adalah sekresi dan baru nanti dibuang menjadi urin. Ya, yang berusaha kalian lakukan keluar sebelum kuliah ini kan buang air. Nah, itu tujuannya adalah melakukan hal jaga homeostasis dari cairan tubuh. Ya, jadi ini sedikit mengulang ya dari kuliah. Nggak tahu siapa yang ngasih kuliah ya, Dr. Pindo, Dr. Alung mungkin ya. Jadi di tubuh manusia itu ada yang namanya vena cava inferior. Di sini juga ada yang namanya aorta abdomen ya. Aorta abdomen itu punya cabang ke kanan dan ke kiri, yaitu adalah arteri renalis. Nah, arteri renalis ini nanti akan bercabang menjadi arteri segmentalis. Terus kemudian arteri interlobaris, kemudian arcuate atau arcuata arteri, terus kemudian interlobularis. Interlobularis inilah yang nanti akan menjadi bagian dari arteriol aferen dan arteriol eferen. Nanti baru setelah itu dia akan menuju ke interlobular veins dan akhirnya menjadi bergabung menjadi vena renalis, gitu ya. Jadi itu perjalanannya. Jadi mungkin ini sudah sempat disampaikan oleh Dr. Pindo, Dr. Alung. Saya mengingatkan lagi bahwa jangan menggunakan istilah bercabang pada vena. Ya, vena ini istilahnya adalah bermuara. Ya, jadi interlobular veins tidak bercabang-cabang menjadi arcuate veins, tapi interlobular veins, beberapa vena interlobularis itu akan bermuara menjadi satu vena arcuata. Beberapa vena arcuata akan bermuara menjadi vena interlobar dan seterusnya. Kalau yang di atas ini boleh kalian sebut arteri renalis akan bercabang menjadi arteri segmentalis dan seterusnya. Nah, ini adalah yang namanya nefron. Ya, jadi kalau ini kita ambil kotak kecil, jadi ini ada yang namanya di ginjal nih, pemotongannya ini kalian bisa lihat ya. Bagian luarnya ini kita sebut sebagai korteks renal. Bagian dalamnya ini kita sebut sebagai medula renal ya. Di sini ada lobus-lobusnya. Nah, di sini nanti akan ada yang namanya nefron. Nah, nefron itu akan dibagi menjadi dua, yaitu adalah nefron yang ada di korteks kita sebut sebagai nefron corticalis. Jumlahnya berapa, ada yang tahu? Ini udah minggu ketiga, harusnya udah baca sendiri kan, tutorial juga udah lewat. Jumlahnya ada berapa persen penyusun nefron corticalis? Lebih banyak apa lebih sedikit? Jumlahnya. Dia jumlahnya lebih banyak ya. Yang di korteks ini ada sekitar 85%. Sedangkan yang ada di medula kita sebut sebagai nefron juxtamedular itu cuma 15%. Walaupun demikian, 15% itu yang akan jadi bahasan filtrasi kita hari ini. Jadi yang menjadi bahasan dari fungsi ginjal pembentuk urin itu adalah terutama yang 15% di juxtamedular. Nanti di sini nggak ada, nanti saya jelaskan kenapa kok harus ada yang 85% kalau fungsinya lebih banyak kepakai yang 15%. Ya, ini perjalanannya ya. Jadi nanti akan berakhir menjadi dari ductus collectivus ini ya, nanti akan menjadi calyx minor, menjadi calyx mayor, ya, menjadi calyx mayor dan akhirnya menjadi pelvis renalis. Ini pelvis renalis. Harusnya minggu ketiga kalian juga udah lewat anatominya ya. Ini pembatasnya ada yang namanya cortex renalis, ada yang medulla renalis. Nah, ini perjalanan aliran darah manusia pada kondisi istirahat. Harusnya kalau kalian sedang duduk, sekarang semua di sini kalian adalah dalam posisi resting atau istirahat. Kita bisa lihat ya, beratnya kidneys itu hanya 0,3 kg kurang lebih. Jadi kecil sekali, hanya 300 gram ya. Tapi aliran darahnya itu adalah 22% dari cardiac output. Tinggi sekali. Ya, kenapa harus dijelaskan pada saat istirahat? Karena ini adalah komponen simpatisnya sangat ditekan. Beda nanti kalau dengan muscle ya, muscle ini 35 kg memang, dia hanya 18%.
dari cardiac output. Tapi kalau dalam kondisi olahraga, maka dia akan bisa berkali-kali lipat. Jadi pembuluh darah pada saat kondisi kita sedang stres, pada saat kita sedang stres fisik misalnya, itu akan meningkat jauh lebih tinggi. Pada kondisi istirahat, makanya dia akan lebih tinggi. Itulah kenapa makanya biasanya kalau kalian bangun tidur gitu ya, yang kalian lakukan pertama adalah buang air kecil atau buang air besar atau flatus, kentut ya. Itu kenapa? Karena yang menuju ke kidneys itu akan sangat tinggi pada saat kita istirahat. Bayangkan 22% loh, ke jantung aja hanya 5%. Gitu ya. Karena jantung sebenarnya organnya kecil dan pembuluh darahnya juga kecil. Pembuluh darah jantung kan hanya arteri koronaria. Arteri koronaria sebenarnya relatif kecil. Kalian bayangkan yang melebihi dia hanya liver saja. Yang lainnya tidak ada. Jadi renal plasma volume, renal plasma flow itu adalah 864 liter per hari. Bayangin, jadi muternya seharian itu sudah 864 liter. Berapa botol aqua 1,5 liter? Banyak banget. Ya, jadi inilah tadi dua hal yang saya tunjukkan. Ini adalah yang namanya cortex nephron atau nephron corticalis. Yang ini adalah juxtamedular nephron atau nephron juxtamedularis. Ini adalah 85%, ini adalah 15%, atau ada yang bilang 80%. Jadi 80% atau 20%, 85 atau 15%. Fungsinya juxtamedular nephron yang akan kita bahas ke belakang adalah dia mengatur keseimbangan air dan terletak di dekat dengan medula ginjal. Kenapa dia hanya ada 15% dan kenapa justru lebih banyak yang cortical nephron? Walaupun dia jumlahnya banyak, dia fungsinya itu cepat. Nah, bagus dong kalau cepat. Betul, masalahnya dia cepat artinya dia tidak bisa details kerjanya. Dia butuh cepat untuk menyaring, betul. Dia butuh cepat untuk mereabsorpsi, betul. Tapi dia tidak bisa details. Mana yang harus saya naikkan, apakah filtrasinya, apakah reabsorpsinya, itu semua bisa dilakukan terutama oleh yang juxtamedular. Kenapa? Karena di sini nanti akan ada yang namanya JGA, juxtaglomerular apparatus. Ya, ini drainasenya ya, jadi mulai tadi dari ductus papiler menuju ke calyx minor, calyx mayor, terus kemudian pelvis renalis. Di pelvis renalis itu akan menuju ke ureter, ureter ke vesica urinaria, kemudian ke uretra. Uretra kalau pada laki-laki langsung menyambung sampai ke bulbus penisnya, kemudian nanti akan keluar. Lubangnya sama ya, kalau laki-laki antara uro dan genitalnya sama. Kalau perempuan terpisah antara uro sama genitalia. Itu ya. Kalau untuk yang di bawah ini adalah pars atau bagian dari yang namanya uretra. Ada uretra pars prostatica, membranosa, dan penile. Kenapa? Ya. Oke, nanti gambar bisa dilihat sendiri lagi pula ini anatominya. Nah, sekarang kita bisa lihat ya bahwa 3 proses ini akan terjadi terutama di kapsula Bowman ya. Ini adalah kapsula Bowman, ini adalah nephron secara keseluruhan tadi. Ini adalah bagian kapsula Bowman-nya saja, jadi bagian filtrasinya saja. Nah, ada 3 hal yang terjadi, yaitu adalah filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Intinya cuma itu. Ya, jadi seberapa urin yang dihasilkan itu adalah seberapa banyak filtrasi yang dilakukan, seberapa banyak reabsorpsi yang terjadi, dan seberapa banyak sekresi yang terjadi. Itu nanti akan yang diekskresikan atau dijadikan urin pada saat kalian keluarkan. Ya. Nah ini ya, kita bisa lihat ya. Jadi plasma yang masuk itu adalah melalui arteriole afferent. A ya menuju, E meninggalkan, X ini meninggalkan. Arteriole afferent ini nanti akan 100%. Kemudian 80%-nya itu akan tersaring dan tidak masuk ke dalam tubulus ya. Yang masuk ke tubulus itu hanya 20% volume. Ya, kemudian dari 20% itu 19%-nya akan direabsorpsi. Jadi total yang diekskresikan itu kurang dari 1%. Makanya tadi kalau dilihat 864 liter banyak sekali. Itu adalah perjalanan dari renal plasma flow-nya saja. 100%-nya di sini 864 tadi. Berarti yang keluar cuma berapa? 1%. Jadi kecil sekali yang dikeluarkan. Kecuali kita berbicara masalah patologis. Dalam kondisi fisiologis ini adalah angkanya. Nah ini yang saya bilang tadi ya, sebenarnya di kapiler itu semuanya pindah. Mau dia di tangan, di kaki, di perut, di dada, di kepala.
perpindahan antara arteriol dengan venul, ini kan kita kenal sebagai kapiler ya, itu terjadi sebenarnya. Hanya saja tidak terjadi proses filtrasi atau penyaringan. Sedangkan di ginjal, prosesnya itu akan terjadi sebelum dari kapiler peritubularnya itu. Nah, pada saat di arterinya ini, di sini, tiba-tiba akan muncul yang namanya nefron. Nah, nefron ini paling depannya adalah yang kita sebut sebagai kapsula Bowman. Di sini nanti akan terjadi proses filtrasi yang tadi sudah kita lihat. Gitu ya, sederhana ya. Jadi prosesnya adalah bukan terjadi di sini, tapi di bagian proksimalnya atau di bagian arteriolnya. Makanya ini bukan venul, ini adalah arteriol juga, tapi yang efferent. Ini adalah arteriol yang afferent. Nah, filtrasi glomerulus ini adalah proses penyaringan pertama, ya. Jadi definisinya adalah perpindahan cairan dan zat terlarut dari kapiler glomerulus menuju ke kapsula Bowman. Nah, dia dihitung dengan adanya 3 tekanan, ya. Ini cukup sering keluar ya dalam soal ujian ya. Yaitu adalah yang namanya tekanan hidrostatik dan tekanan onkotik. Tekanan hidrostatik itu ada 2, yaitu adalah yang di glomerulusnya ini sendiri, ya, dan satu lagi adalah yang ada di tubulusnya. Sedangkan tekanan onkotik itu kan biasanya dibawa oleh protein-protein ya, biasanya oleh albumin ya. Itu kenapa hanya ada di dalam sini, ya? Kita lihat panah itu menunjukkan arah tekanan. Panah ke sana berarti tekanan menuju ke arah tubulus, panah ke sini berarti menuju ke arah glomerulus. Nah, kenapa tekanan onkotik hanya ada di sini? Disebabkan karena harusnya normalnya tidak boleh ada protein di sini. Jadi tekanan onkotik di sini dianggap 0. Makanya hanya ada tekanan hidrostatik di sini dan di sini. Kenapa? Karena dua-duanya ada cairan. Ya, jadi cairan di sini tekanan hidrostatiknya adalah 55 mm raksa. Cairan di sini tekanannya adalah 15 mm raksa. Sedangkan tekanan onkotik atau protein yang ada di glomerulus itu sekitar 30 mm merkuri atau raksa. Jadi kalau di total net filtration pressure-nya atau NFP-nya itu adalah 10 mm raksa atau merkuri. Nah, inilah yang harus dipertahankan untuk memastikan supaya tekanan itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Apa yang terjadi kalau terlalu tinggi atau terlalu rendah? Kita bahas. Jadi GFR atau Glomerular Filtration Rate atau kalau bahasa Indonesia jadi LFG. Ini akan menjadi salah satu penanda bagaimana ginjal itu berfungsi. Makanya kalau kalian cek ginjal gitu ya, atau kalian ditanya sama saudara gitu ya, ini hasil tes ginjalku gimana ya? Pasti ada 2 komponen yang ditunjukkan. Yang pertama adalah ureum, yang kedua adalah kreatinin. Ureum dan kreatinin ini bisa digunakan untuk mengukur yang namanya laju filtrasi glomerulus atau LFG. Semakin tinggi angkanya berarti normal ya. Kalau semakin rendah GFR-nya berarti itu sudah mengalami kerusakan. Ya, kalau orang yang gagal ginjal stadium akhir berarti sudah GFR-nya udah di bawah 30, sudah parah. Dia sudah tidak bisa memfiltrasi lagi. Semua dikeluarin ya, semua dikeluarin. Makanya biasanya dia akan mengalami kakinya bengkak-bengkak gitu ya, karena proteinnya dibuang. Proteinnya tidak bisa dipertahankan. Balik lagi ke konsep yang ini, protein itu akan menarik yang namanya cairan. Makanya kalau kalian kekurangan protein, biasanya salah satu efeknya adalah edema. Di mana-mana jadi edema. Ya, makanya cukupkan protein harian kalian, harapannya supaya tidak terjadi edema. Jadi GFR ini akan dipengaruhi oleh beberapa hal, ya. Oke, ya. Jadi akan dipengaruhi oleh beberapa hal, termasuk salah satunya adalah peningkatan aliran darah ginjal, ya. Peningkatan ini artinya dia melalui arterial afferent, dia akan meningkatkan GFR. Penurunan protein plasma, dia akan meningkatkan GFR dan menyebabkan pembengkakan. Ini yang saya bilang tadi ya, kalau protein dalam tubuh itu kurang, ya, albumin itu kurang, dia akan menyebabkan adanya edema. Dan satu lagi adalah perdarahan. Ini perjalanannya tadi ya, jadi dari arterial afferent, ini ada tubulus distal, tadi dalam potongan yang lebih besar, karena di sini nanti akan ada JGA terutama ya, juxtaglomerular apparatus. Kemudian dia masuk ke kapsula Bowman ini. Di kapsula Bowman ini nanti akan terjadi filtrasi. Nah, dari filtrasi ini masuk ke tubulus proksimal. Ya, kemudian sisanya kemana? Sisanya akan kembali menuju ke arterial efferent, gitu teman-teman ya. Jadi
Dari segini 80%-nya akan menuju ke sini, 20%-nya akan menuju ke sini, ya. Nanti 20%-nya ini akan direabsorpsi lagi dan disekresi lagi, total-total hanya 1% yang diekskresikan. Nah, sebenarnya ini itu punya 3 lapisan, teman-teman, ya. Ada 3 lapis membran filtrasi. Yang pertama adalah yang kita kenal sebagai endotelium kapiler, yang kedua adalah membran basalis, dan satu lagi adalah podosit. 3 ini semuanya secara umum aja lah, yang penting kalian pahami, memiliki muatan bersifat negatif, ya. Muatannya negatif. Harapannya apa? Harapannya adalah supaya muatan-muatan negatif itu tidak bisa lewat. Salah satunya yang penting adalah protein. Protein itu semuanya bermuatan negatif. Paham ya? Kalau yang namanya muatan itu adalah semua substansi, semua zat di dunia ini itu semuanya bermuatan. Ada yang bermuatan positif, artinya protonnya lebih banyak. Ada yang netral, artinya proton dan elektronnya sama. Ada yang bermuatan negatif, artinya elektronnya lebih banyak. Kayak misalnya natrium itu kan Na2+, ya, berarti dia protonnya lebih banyak, gitu ya. Nah, filtrasi glomerulus ini nanti akan menciptakan saringan bertingkat. Jadi masing-masing akan menyebabkan adanya suatu zat itu tidak bisa melewati. Contohnya misalnya di fenestrated endothelium tadi hanya bisa dilewati oleh sel-sel lain kecuali sel darah. Makanya kalau kalian ada gangguan di ginjal, salah satu efeknya atau salah satu manifestasi klinis yang bisa didapatkan itu adalah hematuria atau kencing darah, gitu ya. Itu salah satunya karena ada kerusakan dari glomerulus. Nanti kalau kalian bahas tentang penyakit, misalnya ada sindrom nefrotik, gitu ya. Itu adalah kerusakan di nefronnya. Kemudian membran basalis itu ada gel proteoglikan yang bersifat negatif. Untuk di celah filtrasi ini juga ada muatan negatifnya juga, sehingga dia akan mengakibatkan zat-zat yang sifatnya negatif atau muatannya negatif itu tidak akan bisa lewat, gitu ya. Ini komposisi filtratnya harusnya tidak boleh ada sel darah karena di fenestrated endothelium tadi sudah nggak bisa lewat. Tidak boleh ada protein dan tidak boleh ada molekul yang terikat dengan protein. Nah, ini bisa kita lihat ya, ini adalah cut off point-nya. Jadi yang bagian atas ini disebabkan karena molekular weight-nya yang relatif masih lebih rendah dibandingkan yang makin ke bawah, itu akan filtrannya ini persentasenya. Jadi kalau air lewat semua, 1 gitu ya. Kalau urea lewat semua, 1. Urea itu bekas pemecahan proteinnya. Kosa itu juga lewat semua dan seterusnya sampai ke hemoglobin. Dia dari ukuran saja udah nggak lewat. Cut off-nya adalah di sini ya. Albumin mungkin masih lewat, tapi kita lihat tidak hanya ukuran yang membatasi mereka, tetapi juga ada sifat dari bawaannya dia itu apa. Apakah dia bawaannya positif, polikationik, atau dia negatif, atau polianionik, atau netral ya. Ini bisa dilihat. Semakin besar ya, semakin besar diameternya, maka kemampuan filtrasinya akan semakin rendah. Artinya tidak bisa lewat. Semakin dia positif juga akan semakin rendah. Jadi kalau positif semakin bisa lewat. Kalau negatif semakin dia tidak bisa lewat ya. Jadi dengan ukuran molekul yang sama, misalnya katakanlah 30 ya. Ukuran 30. Kalau dia muatannya positif, maka dia masih bisa kesaring sampai 0,8 nih kurang lebih. Sedangkan kalau dia negatif, dia mungkin hampir mendekati 0. Karena muatan yang sama akan tolak-menolak. Ya, jadi muatan negatif gak akan bisa lewat. Kalau netral ya di tengah-tengahnya. Nah, kalau terjadi kerusakan bagaimana? Kerusakan itu misalnya tadi terjadi kerusakan di podositnya atau terjadi kerusakan di membran basalisnya sehingga kehilangan kenegatifannya. Yang terjadi adalah akan terjadi filtrasi yang rusak. Jadi akhirnya semuanya bisa lewat, gitu ya. Harapannya tidak seperti itu, artinya itu tidak normal. Ini FF, nanti bisa dibaca sendiri masih banyak. Nah, ini ya, ini FF tadi itu adalah perbandingan antara GFR dengan total renal plasma flow. Jadi seperti itu, ya kurang lebih adalah 20%. Karena tadi yang lewat adalah 125 ml, sedangkan yang lewat selama 1 menit itu biasanya adalah 625 ml. Nah, homeostasis ini tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Ini tulisannya kayak gitu. Intinya gini, kalau GFR itu terlalu tinggi, artinya maka dia nanti kan rate ya, rate itu kan kecepatan, betul nggak?
Kalau dia itu terlalu tinggi, maka artinya nanti kecepatannya itu sangat tinggi. Kalau udah Itu ya, masuk gitu ya. Kaget. Kalau kecepatannya sangat tinggi, maka yang terjadi adalah ginjal tidak akan mampu melakukan proses reabsorpsi dengan optimal. Karena kecepatannya terlalu tinggi. Sebaliknya, kalau GFR terlalu rendah, maka nanti proses reabsorpsinya berlebihan. Contoh nyatanya gini, ada banjir, sungai gitu ya, banjir. Anggaplah aliran sungai itu adalah GFR. Tas kalian kelempar tuh ke situ. Kalau GFR-nya terlalu tinggi, susah banget buat ngambil tas itu balik. Karena alirannya kenceng banget. Kalian mau narik itu kembali sulit. Tapi sebaliknya, kalau alirannya itu terlalu lambat, pada saat kalian mau ngambil tas, dapat apa gitu. Apa deh, bingung saya. Kalian pikirkan punchline di kepala kalian masing-masing. Apa gitu bisa keambil. Nah itulah kenapa makanya GFR itu harus selalu dijaga, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Caranya gimana? Caranya kita bisa lihat setelah ini, yaitu adalah yang namanya autoregulasi ginjal. Nah, autoregulasi ginjal ini penting sekali. Kenapa? Karena hanya bisa terjadi di range tekanan darah tertentu. Pada akhirnya, setelah seseorang itu mengalami tekanan darah yang tidak normal, selama waktu yang tidak normal, artinya kronis, maka autoregulasi ini tidak lagi bisa bekerja. Dia ada dua, yaitu adalah yang internal, yaitu menggunakan saraf, dan yang eksternal, itu biasanya menggunakan hormonal. Internal ada dua teman-teman, yaitu adalah tubuloglomerular reflex dan satu lagi myogenik. Jadi cuma ada tiga itu, yang internal dua, eksternal satu. Nah, apa sih yang terjadi? Nah, kita lihat ya. Jadi misalnya nih, terjadi penurunan dari, peningkatan dari tekanan dari, ini apa ini? Ini adalah yang namanya arteri apa? Kira-kira ini arteri apa nih? Arteri apa? Yang ini? Interlobularis. Dia akan menjadi arteriole afferent. Arteri interlobularis itu kan arteri yang, kalau kalian tahu ya, arteri di seluruh tubuh kita itu semuanya tekanannya sama. Iya kan? Kalau tekanannya 120/80 di arteri brachialis, di radialis juga sama. Yang berubah nanti pada saat di arteriole. Tapi kecepatan atau ketinggian ketekanan di arteriole ini akan mengikuti dari yang namanya arteri. Bayangkan, kalau arteri interlobularis ini tinggi tekanannya, kira-kira dia akan tinggi juga atau rendah? Kira-kira arteriole afferentnya tinggi atau rendah, teman-teman? Tinggi. Apa yang terjadi kalau tinggi? Cairannya makin banyak atau makin sedikit? Makin banyak. Tekanannya akan makin tinggi. Kira-kira GFR-nya naik atau turun? Kenapa bisa naik? Karena GFR tadi rumusnya adalah tekanan hidrostatik dari glomerulus kurangi tekanan hidrostatik dari tubulus ditambah atau dikurangi juga dengan tekanan oncotic dari glomerulus. Hasilnya tadi 10 ya. Itu dengan catatan angka ini tuh tidak akan pernah sama di setiap buku ya, tapi kira-kira segitu. Dengan catatan tadi tekanan hidrostatiknya adalah 55 mm raksa. Nah, kalau misalnya tekanannya ini meningkat, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tekanannya akan tambah gede. Bisa jadi 20, bisa jadi 30, yang tadinya hanya 10, filtration pressure-nya hanya 10, bisa jadi 20, bisa jadi 30, artinya meningkat. Yang artinya akan semakin cepat. Tadi yang seperti analogi sungai, semakin cepat, maka akan makin banyak zat sampah, quote-unquote zat sampah yang akan dikeluarkan. Gitu ya. Efeknya apa? Efeknya nanti akan makin banyak yang terbuang karena tidak bisa direabsorpsi dengan baik. Bagaimana cara mempertahankannya? Cara mempertahankannya ada dua cara internal tadi. Saya jelaskan aja pakai gambar ini karena lebih mudah. Nanti di belakang akan ada summary-nya, akan ada rangkumannya ya. Jadi yang terjadi pertama, kalau tekanan meningkat, ini kan pembuluh darah. Pembuluh darah itu kan elastik ya. Dia kira-kira akan melebar atau menyempit. Kalau tekanannya meningkat, artinya darah makin banyak yang ke situ. Kira-kira dia akan melebar atau menyempit? Melebar dong, ya kan? Dia akan melebar. Kenapa? Karena makin banyak darah yang ke situ. Akhirnya tekanannya meningkat, GFR-nya juga akan meningkat.
Bagaimana cara tubuh untuk mengembalikan? Yang paling akut, yang paling pertama itu adalah menggunakan yang namanya mekanisme myogenik. Jadi dengan adanya pelebaran atau vasodilatasi atau stretch dari arterial afferent itu akan menyebabkan pelepasan dari sitokin-sitokin vasodilator. Ya, jadi dia akan kebuka, gitu ya. Yang akhirnya apa? Dia akan memberikan respon untuk menghasilkan adanya pelepasan atau malah justru kebalikan, pemasukan dari kalsium yang tadinya ada di ekstrasel masuk ke dalam intrasel dari otot-otot yang ada di pembuluh darah ini. Efeknya apa? Efeknya dia akan menyebabkan adanya kontraksi. Kalau terjadi kontraksi, dia akan menurunkan yang tadinya tinggi sekali akan ditahan lebih rendah. Jadi harusnya contoh, misalnya tekanan darah kita normalnya 120. Tapi kita lagi olahraga kenceng nih, kita lagi butuh banyak banget darah. Tekanan darah kita naik 140, 150 gitu ya. MAP kita juga naik, mean arterial pressure kita juga naik. Apakah ini dia akan ikut naik? Ya pasti. Tapi kalau naik gimana dok? Tadi GFR-nya ikut naik, kacau semua nanti tubuh, tidak homeostasis. Yang pertama dengan myogenic reflex tadi. Dia akan dengan adanya pelebaran, akan di-counter dengan dirinya sendiri, yaitu adalah menggunakan myogenic reflex. Jadi dia akan melepaskan kalsium ke dalam sel-sel otot yang ada di lapisan muskularik dari pembuluh darah, sehingga akan terjadi konstriksi. Dikembalikan lagi posisinya, enggak, kamu nggak boleh naik-naik terlalu tinggi, kamu harus balik ke normal lagi. Yang kedua adalah yang namanya tubulo-glomerular mechanism. Caranya hampir sama, tapi sedikit lebih panjang, makanya dia yang kedua setelah yang pertama tadi myogenik tadi. Caranya gimana? Pada saat dia masuk dengan tekanan yang lebih tinggi, akhirnya GFR-nya naik atau turun? Naik atau turun? Naik. Sehingga yang terkeluar ke sini, terkeluar apa ya? Yang tersaring ke sini lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak karena NFP-nya naik. Akhirnya zat quote-unquote sampah tadi termasuk elektrolit juga akan lebih banyak. Pada akhirnya nanti setelah dia kembali ke sini, ya di dekat dengan tubulus distal itu akan ada yang namanya JGA, juxtaglomerular apparatus. JGA ini nanti akan melepaskan yang namanya adenosin. Ada beberapa buku yang bilang dia adalah ATP atau adenosin trifosfat. Pelepasan adenosin dan beberapa sitokin lainnya itu akan memicu pelepasan dari renin. Nah, renin ini kerjanya di dua. Satu adalah di sini sendiri menurunkan nitrik oksid salah satunya, kemudian menurunkan tegangan dari pembuluh darah yang ada di sini sehingga dia konstriksi. Satu lagi adalah renin kerjanya keluar terkait dengan vasokonstriksi angiotensin. Ya, jadi dua cara itu yang akan digunakan oleh ginjal untuk mempertahankan tekanannya tidak boleh terlalu tinggi atau terlalu rendah berdasarkan dari arteri interlobular. Karena arteri interlobular itu adalah pembuluh darah sistemik. Ya, jadi ngikut aja kalau tekanan darah seseorang itu 130/80 ya ini 130/80. Kalau tekanan darah seseorang 180 ya dia ikut 180 sistole. Gitu ya. Nah, makanya kenapa peningkatan tekanan darah itu akan menyempitkan arterial afferent. Gimana dok? Kan kebalik. Nah benar ya, tadi sudah kita bahas. Karena dia meningkat, akhirnya melalui refleks myogenik tadi sama tubulo-glomerular tadi, dia justru akan membuat dia dikonstriksikan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan, jangan sampai ngikut. Kalau ngikut tekanan darahnya naik, dia ikut melebar, GFR-nya makin kacau, makin banyak yang dibuat. Atau sebaliknya, kalau tekanan darah turun, maka justru arterial afferent-nya digedein supaya GFR-nya tidak turun. Gitu. Kalau misalnya tadi posisi yang kedua ini, ya poin yang kedua ini tidak ada yang namanya myogenik dan tubulo-glomerular reflex, maka NFP-nya bisa makin turun, bisa jadi 5, 4, 3 yang harusnya normalnya tadi kurang lebih adalah 10. Jadi bisa dipahami bahwa ini adalah proses untuk menjaga atau yang kita sebut sebagai autoregulasi. Hanya catatannya terjadi hanya pada kisaran tekanan darah 80 sampai 180 mm raksa untuk kondisi sistoliknya. Jadi kalau kalian mungkin karena satu dan lain hal ya, makan garam banyak sekali,
nggak tahu ya, truth or dare, makan challenge gitu, makan garam banyak banget, akhirnya terus kalian jadi haus, minum banyak, akhirnya tekanan darah melonjak. Selama itu akut dan tidak melebihi 180 aman, karena ginjal masih bisa autoregulasi. Ginjalnya ya aman ya, kalau yang lain saya nggak tahu, kan harus dilihat juga. Namun kalau misalnya dia turun atau sebaliknya turun di bawah 100, selama masih ada sampai 80 mm raksa masih aman. Ya. Nah, apa yang terjadi sih pada orang yang mengalami tekanan darah tinggi? Orang yang mengalami tekanan darah tinggi, kenapa makanya tekanan darah tinggi itu disebut sebagai silent killer selain dari diabetes ya? Karena dia itu efeknya pelan-pelan, tidak bicara. Kalau orang mengalami bronkitis, pneumonia, dia akan batuk, sesak nafas. Serangan jantung dia akan mengalami yang namanya angina pectoris, nyeri dada. Tapi kalau orang hipertensi, itu gak ada gejalanya. Makanya dia akan merasa sehat-sehat saja sampai ditensi dan ketahuan tekanan darahnya tinggi. Apa sih yang terjadi atau apa hubungannya dengan ini? Hubungannya adalah, teman-teman, kalau misalnya orang yang mengalami hipertensi kronis dalam jangka waktu lama, apapun penyebabnya, esensial non esensial, dia akan menyebabkan kurva ini bergeser. Yang tadinya 80 sampai 180 akan geser ke kanan. Lah, makin sakti dong dia. Berarti tekanan darahnya dia sampai 200 masih aman dong. Ya aman untuk kondisi kronis tadi. Masalahnya untuk kondisi akut itu makin berbahaya. Makanya harus tekanan darah kita itu secara kronis dijaga di antara 80 sampai 180. Normalnya harusnya dijaga dari 100 sampai 120. Kalau sudah di bawah 100 berarti sudah hipotensi. Kalau di atas 100 berarti sudah prehipertensi. Ya, jadi sudah tidak optimal lagi. Dikatakan hipertensi kalau sudah di atas 140. Gitu teman-teman ya. Jadi dipahami betul ya. Ini tadi ya. Kalau misalnya terjadi adanya vasokonstriksi, maka akan terjadi penurunan dari GFR. Gimana caranya? Kalau seperti itu ya, maka nanti tubuh akan membalik dua hal yang tadi kita jelaskan. Mekanisme miogeniknya dihambat, mekanisme dari tubuloglomerulurnya juga dihambat. Akhirnya apa? GFR-nya naik. Jalurnya seperti apa? Tadi udah dijelaskan ya. Ini mekanisme umpan balik, jadi ada dua, mekanisme autoregulasi, jadi ada dua. Yang pertama adalah feedback tubuloglomerular. Ini ya, ini bisa dibaca nanti kurang lebih tadi yang sudah saya jelaskan ya. Tapi ini bisa dibaca. Ini feedback tubuloglomerular tadi, jadi dari arterial afferent dia akan masuk, balik ke sini, balik jalan dari sini, terus nanti balik di afferent arterial ada yang namanya JGA. Salah satunya adalah yang namanya makula densa, akan melepaskan adenosin atau ATP ya, sehingga terjadi vasokonstriksi. Tujuannya adalah supaya GFR-nya jangan naik-naik banget. Gitu ya. Ini jadi dari adanya peningkatan GFR, kenapa? Tadi bisa jadi pertama karena ada peningkatan volume cairan, yang kedua ada peningkatan tekanan darah, yang akhirnya GFR-nya naik. Tujuan akhirnya apa? Turunin dong GFR-nya, jangan banyak-banyak, karena nanti banjir ya. Kalau GFR-nya turun, nanti dia terlalu lambat juga berefek negatif. Makanya kalau positif diturunin, kalau negatif dinaikin. Simpel. Jadi yang namanya feedback itu selalu akan mengembalikan ke homeostasis. Mau feedback negatif, feedback positif, tujuannya adalah mengembalikan ke homeostasis. Jadi ada dua, satu myogenik, satu lagi adalah tubuloglomerular. Tujuannya adalah tadi, kalau terjadi peningkatan filtrasi, peningkatan GFR maupun peningkatan tekanan darah kan akan meningkatkan filtrasi. Tujuan akhirnya adalah penurunan filtrasi. Kalau terjadi penurunan filtrasi tinggal dibalik ke atas, penurunan filtrasi balik ke atas, sehingga akan terjadi peningkatan filtrasi. Dibalikin ke NFP-nya, net filtration pressure-nya adalah 10 mm raksa. Satu lagi adalah kontrol ekstrinsik, yaitu adalah menggunakan sistem saraf. Kalau sudah tubuh itu udah ekstrim banget ini, pakai autoregulasi ginjal nggak bisa. Jadi apa yang harus dilakukan? Harus pakai sistem saraf simpatis. Ini yang selalu saya jadikan contoh. Kenapa makanya pemain sepak bola durante pertandingan tidak kebelet pipis, tidak kebelet BAB gitu ya, kan nggak izin ke wasit, izin saya mau BAB. Ada sih 1-2, tapi itu kan sangat jarang. Itu pula dengan kalian. Kalau sedang dalam kondisi ujian, biasanya simpatisnya udah fight or flight-nya tinggi banget. Enggak lah kalian kalau kebelet ke kamar mandi. Gitu ya. Kalau sebelum ujian biasanya bolak-balik ke kamar mandi. Tapi kalau pada saat ujiannya sudah enggak. Ya, jadi ini menggunakan yang namanya epinefrin dan non-epinefrin. Jadi aktivitas simpatik itu kenapa bisa menurunkan GFR? Ya, pada saat GFR-nya tinggi,
kita akan turunkan dengan cara nanti akan ada vasokonstriksi dari arteriol aferen, sehingga terjadinya penurunan urin dan akan ada retensi dari pembuluh darah dan akan terjadi peningkatan blood volume. Makanya orang kalau tonus simpatisnya tinggi terus, kerjaannya hari-hari marah-marah, lama-lama tensinya tinggi. Kenapa? Karena ini tonus simpatisnya terus dijaga, gitu ya. Makanya supaya tidak tonus simpatisnya tinggi, sempatkan untuk selalu tersenyum di setiap jam. Jadi tonus parasimpatisnya bisa ikut naik, jadi menyeimbangkan. Kalau kalian terus-terusan, pokoknya hidup tuh semuanya adalah beban. Semua orang tidak suka dengan saya, gitu ya. Wah susah, nanti tekanan darah kalian tinggi, gitu ya. Jadi pastikan kalian tuh santai aja. Apa yang datang itu tidak bisa kalian kontrol, yang bisa kalian kontrol adalah apa yang keluar atau pergi dari kalian. Mau orang ngomong apa mah terserah. Yang penting bagaimana kita meresponnya. Itu juga yang terjadi di sini, ya. Jadi apapun yang terjadi, kita harus menjaga tonus parasimpatis itu tetap tinggi. Ya, jadi dengan menggunakan renin angiotensin tadi yang saya bilang, tadi renin bekerja melalui dua. Yang pertama adalah di JGA tadi langsung ke arterial aferen, tapi juga akan mempengaruhi adanya sel-sel yang ada di pembuluh darah sistem. Dan sampai di situ aja untuk filtrasi. Jadi setelah terfiltrate nanti kita akan membicarakan tentang reabsorpsi dan satu lagi sekresi. Tapi filtrasi harus dipahami dulu ya. Jadi itu adalah proses terjadinya filtrasi. Dan ngobrol tapi kayaknya nggak bisa karena ini waktu saya aja tinggal 10 menit. Saya cepat-cepatan. Ya, jadi reabsorpsi itu adalah proses di sini. Saya harus milih nih. Saya harus milih yang penting. Bentar. Saya carikan ini penting. Jadi transportasi jenis-jenis ini harus sudah ngerti ya. Terus nanti akan ada yang namanya transportasi maksimum. Transportasi maksimum itu adalah proses reabsorpsi. Kalau reabsorpsi di dalam tubuh kita itu sudah melebihi ambang, sudah melebihi batas, itu tetap akan ada yang terbuang. Contohnya di zat-zat seperti glukos, asam amino, fosfat, sulfat. Ini kalian bisa lihat gambarnya ya teman-teman ya. Kalau misalnya dia filternya segini, pada saat dia sudah mencapai threshold transport maksimumnya, dia akan langsung otomatis berhenti. Jadi reabsorpsinya sudah tidak berlanjut lagi. Ya, jadi reabsorpsinya akan segini-segini aja. Kalau kita contohkan kayak gini, seseorang pasien punya diabetes, tidak terkontrol, GFR-nya tinggal 90. Normalnya di atas 120 ya. Tinggal 90 ml per menit. Glukosa plasmanya dia pada saat dites darah itu adalah 2 mg per mililiter atau 200 mg per desiliter. Karena kita pakainya satuan mililiter, kita mililiterin. Jadi besok kalau keluar soalnya dalam bentuk desiliter, diubah dulu ke mililiter ya. Transport maksimumnya ditunjukkan pada gambar. Transport maksimumnya adalah di 150 ya. Nih, di 150. Berapa ekskresi glukosa pada pasien ini? Jadi dia akan dibuang di sini karena dia sudah nggak bisa diserap lagi, dia dibuang. Berapa? Ya, tinggal dihitung. Kalau GFR-nya 90 ml per menit, padahal glukosnya ada 2 mg per mililiter, berarti semenit ada berapa? 180 ya kan? Karena kan semenit ada 2 mg per mililiter, padahal ada 90 ml yang lewat. Ya kan? Berarti ada 180 ml. Padahal transport maksimumnya hanya 150. Jadi sisanya berapa? Sisanya adalah 30 mg ya. 30 mg per menit sisanya. Nah, 180 dikurangi transport maksimum 150. Gitu ya, gampang ya. Nah, ini yang penting. Ada yang namanya counter current mechanism. Counter current mechanism itu ada dua. Saya cukup yakin ini pasti sudah keluar di auto tutorial kalian. Jadi saya hanya ingin merefresh saja karena kalian pasti sudah membahas ini. Counter current mechanism ini adalah mekanisme terpenting dalam proses reabsorpsi dan sekresi. Counter current mechanism terbagi menjadi dua, yaitu adalah yang namanya counter current multiplier dan counter current exchanger. Counter current multiplier itu memastikan, saya udah gak sempat lagi untuk baca, jadi saya langsung tunjukkan pakai gambar aja. Counter current multiplier itu akan memastikan semakin ke bawah ini akan semakin pekat. Ya, kalian bisa lihat ini dari gambarnya saja, kalian sudah bisa lihat ya bahwa di sini dan di sini itu akan jauh lebih pekat ini. Ini gambaran ini korteks, ini medula ya. Ini tadi jadi makanya saya bilang kita akan banyak berbicara tentang korteks juxtamedular. Makin ke bawah akan makin pekat. Nah, ini adalah kenapa dia makin ke bawah makin pekat. Di proses reabsorpsi itu ini adalah yang namanya tubulus proximal. Ini adalah tubulus distal. Terus ini adalah lengkung Henle. Lengkung Henle itu ada yang
descending loop, ada yang ascending loop. Ascending loop itu nanti akan ada yang bagian tipis, ada yang bagian tebal. Di bagian descending loop ini dia hanya bisa mengeluarkan H2O, hanya bisa mendifusikan cairan, tapi tidak bisa mendifusikan dari elektrolit. Natrium klorid itu tidak bisa keluar. Sedangkan sebaliknya di bagian tebal dari lengkung ini hanya bisa mengeluarkan NaCl tapi tidak bisa mengeluarkan air. Awalnya normalnya dia itu awalnya normalnya dia itu 300 semua. 300. Loh dok, kenapa di sini 300 miliosmol, kok di sini jadi 1200? Yang terjadi adalah selama proses dia ke bawah, H2O ini akan berdifusi keluar. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi makin pekat dong ke bawah, ya nggak? Kebayang ya, ini cairan sama zat-zat padatnya itu ada 300 perbandingannya, 300 miliosmol ya. Turun ke bawah, cairannya keluar, makin padat dong, bener nggak? Makin padat jadi 600, ke bawah makin keluar lagi jadi 900, ke bawah makin keluar lagi jadi 1900, gitu ya, 1200 sorry. Waktu naik dia, apa yang terjadi? Yang terjadi natrium sama kloridnya keluar. Akhirnya dia akan naik sampai dia bisa sampai angka 100 lagi. Terus apa nih fungsinya pembuluh darah di sini? Pembuluh darahnya ini kita sebut sebagai vasa recta. Vasa recta hanya ada di nefron juxtamedular. Makanya kenapa? Hanya dia yang berfungsi untuk pemekatan urin ini. Perjalanannya kebalik teman-teman ya. Jadi kalau cairan itu berjalan dari sini ke sini, vasa rectanya berjalan dari sini ke sini. Jangan kebalik. Inilah yang kita sebut sebagai counter current exchanger. Pada saat natrium dan klorid ini keluar menuju ke medula, dia akan masuk ke pembuluh darah. Pada saat H2O ini keluar ke medula atau interstisial, dia akan masuk ke pembuluh darah lagi. Akan menjaga bagaimana proses di bawah ini tetap pekat, di atas ini tetap tidak pekat. Ya, jadi di atasnya tetap 300-an, di bawah ini tetap 1200-an. Kenapa sih harus kayak gitu? Supaya elektrolit cairan itu tidak sembarangan keluar masuk. Dia keluar masuk mengikuti dari aturan yang sudah dibuat oleh multiplier dan exchanger ini. Gitu ya. Oke, itu kebutuhan. Karena kalian jam 3 kuliah kan? Ya, 6 menit lagi. Ini nanti harus dibaca, jadi bagaimana ini yang di ascending loop yang di sini itu terjadi. Pertama adalah transport aktif natrium dan klorid yang paling dan kalium yang paling penting teman-teman. Kenapa? Karena transport aktifnya ini, ATP berubah menjadi ADP ini, yang akan memicu adanya proses dari transport yang lain. Jadi ini transport aktif sekunder semuanya ya, natrium masuk, kloridnya juga masuk, kaliumnya juga masuk. Tapi kalium bisa langsung keluar. Kenapa harus langsung keluar? Supaya dia tetap lebih positif di sini. Kalau enggak nanti dia nggak akan ada proses ini lagi. Dan seterusnya. Ini adalah lumen, ini adalah interstitial space. Makanya yang di sini adalah membran apikal, ini adalah membran basolateral. Diingat lagi histologinya, jangan kebalik. Mana yang apikal, mana yang basolateral. Nanti bisa dibaca. Ini tadi ya perjalanan dari 300 semua. Terus kemudian dia akan ada difusi H2O sehingga makin ke bawah akan makin pekat, makin ke bawah makin pekat, makin ke bawah makin pekat. Terus sehingga nanti akan ada exchanger dengan vasa recta yang akhirnya akan, ini bisa dibaca ya, kapiler itu artinya dia posisinya. Jadi kalau vasa cairan tubulusnya berjalan seperti ini, vasa rectanya akan jalannya kayak gini. Ya, jadi dari sini tadi ada arterial efferent, jalannya di sini nih, ini naik ke sana. Ya, jadi darah berjalan kebalikan dengan cairan. Ini counter current exchanger, nanti bisa dibaca. Ini adalah peran urea. Jadi urea itu nanti akan keluar dari yang namanya ductus collectivus bagian distal. Ya, ductus collectivus bagian distalnya akan keluar, terus kemudian nanti akan dibarengi dengan H2O menggunakan yang namanya UT atau urea transporter. Nanti bisa dibaca juga. Ini proses pemekatan urin intinya dari 4 poin ini. Ya. Nanti bisa dibaca formasi urin. Ini adalah proses homeostasis juga. Jadi kalau blood pressure turun, apa yang terjadi adalah seperti ini. Jadi 4 kontrol utamanya itu adalah arterial, kardiovaskular, hipotalamus, dan korteks adrenal. Ini jadi prosesnya seperti ini. Satu lagi yang harus saya sampaikan, tapi mudah-mudahan udah disampaikan di anatomi, yaitu adalah kontrol saraf berkemih. Ini kuncinya di sini ya. Jadi seseorang itu bisa dibedakan antara yang dewasa dengan yang anak-anak karena
ada organ yang namanya pons. Oke, kalau ada pertanyaan, bagaimana seseorang itu bisa tidak ngompol atau tidak mengontrol berkemihnya? Itu karena ada struktur di otak yang namanya pons. Di pons itu ada dua struktur. Yang pertama adalah yang namanya PSC, yang satu lagi adalah yang namanya PMC. PSC itu adalah Pontine Storage Center, ini pusat untuk dia bisa menahan pipis. Dan satu lagi adalah PMC atau Pontine Micturition Center. Ini yang membedakan orang dewasa dengan anak-anak. Anak-anak itu biasanya PSC dan PMC-nya belum mature, jadi mereka masih ngompol. Ya, PMC ini dan PSC ini akan mature di usia kurang lebih adalah 5 tahun. Sehingga makanya dokter anak akan memberikan saran untuk melakukan yang namanya toilet training itu di usia 2-3 tahun ya, karena di situ mulai berkembang ya, mulai lepas pampers dan seterusnya. Apa yang terjadi pada saat bladder ini terisi, maka kita akan mengaktifkan yang namanya PSC, Pontine Storage Center, sampai pada akhirnya nanti kita tahu bladdernya udah terlalu penuh atau kita sudah ada di posisi secure yang kita bisa berkemih, maka PMC-nya ini yang akan mengambil alih, baru kita berkemih. Oke, kalau kita sudah terlalu penuh, kadang-kadang kita sampai mengompol gitu ya, karena PSC-nya sudah tidak bisa menahan lagi. Perjalanannya simpatis parasimpatis, sepertinya anatomi sudah membahas, sepertinya saya so tahu, karena dulu waktu saya belajar ini diajarnya malah sama anatomi bukan sama fisio. Dan yang terakhir adalah ini PMC ya, Micturition Center. PMC sendiri nanti masih akan terbagi menjadi yang dia adalah terutama yang biru ya, ini adalah yang otonom, yang ungu ini adalah yang somatik. Jadi artinya yang ungu ini bisa kalian kontrol, kapan kalian mau pipis, kapan tidak, itu bisa kalian kontrol karena menggunakan sistem saraf yang terutama somatik, yaitu adalah nervus pudendus. Itu dia mengatur. Di sini adalah yang namanya sphincter uretra yang eksternal. Sphincter uretra eksternal ini dia sadar kalian mau atur kapan atau di mana dia bisa direlaksasi. Pada anak-anak, 3 hal ini PSC, PMC, dan somatic nerve itu belum terbentuk secara matur atau dewasa, sehingga belum bisa kontrol. Ini kalau anak-anak ngompol ya normal, tapi kalau udah dewasa, sudah SD gitu ya, pasti ada penyebab fisik yang bukan penyebab fisik, jadi ada penyebab non fisik. Ya, bukan gaib ya, tapi maksudnya adalah psikis biasanya ya, karena ada masalah tekanan dan seterusnya sehingga menyebabkan dia masih mengalami ngompol. Ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Pas sejam, mudah-mudahan bisa dipahami. Karena setelah ini kalian masih ada kuliah lain, jadi ya